Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wal ifadata wal istifadata wa ihya'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal munuha wal rusukha wa salahal jasadi wal ruhi wa tawbatan nasuh. Allahumma inna nas'aluka ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni bi nuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaab rahmatik wansur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para pecinta salat berjamaah, pecinta zikir, sama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta yafkhura ahadun ala ahadin wa la yabdi ahadun ala ahadin.
Rasulullah bersabda, artinya sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, rendahkanlah hatimu untuk sesamamu, janganlah seorang dari kamu membanggakan dirinya di atas siapa saja dari sesamamu, dan janganlah seorang dari kamu bertindak aniaya terhadap sesamamu. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan, hendaklah aku tawadhu, artinya merendahkan diri ya. Diperintahkan hendaklah engkau semuanya bertawadhu. Tawadhu di sini merendahkan diri, merendahkan hatimu kepada sesama, yakni kepada sesama manusia. Sehingga tidak ada seorang dari kamu yang membanggakan dirinya atas orang lain dalam segala perbuatan baiknya. Dan janganlah seorang dari kamu bertindak aniaya terhadap sesamamu. Jangan berbuat zalim kepada sesamanya, berbuat buruk, berbuat jelek kepada sama-sama manusia. Ini perintah Allah. Kita disuruh merendahkan diri, merendahkan hati, merasa lebih kecil, merasa lebih buruk dari orang lain. Nah, nanti kalau sudah begitu, maka tidak ada seseorang mempunyai perasaan lebih bagus dari yang lainnya. Jadi tawadhu. Kebalikan tawadhu itu apa? Sombong. Sombong itu membanggakan dirinya, mengaku dirinya lebih baik dari orang lain. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ra'aitu fil manam fasaqal haditsa ila an qala ya Muhammad qultu labbaik. Qala idza shallaita faqul Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbilni ilaika ghaira maftun. Beliau berkata, sesungguhnya aku telah melihat Tuhanku dalam mimpiku. Antara lain Allah Subhanahu wa taala berkata kepadaku, di dalam mimpinya ini Rasulullah mengatakan bahwa Allah berfirman kepadanya, Muhammad, katakanlah setelah sholatmu, jadi setelah habis sembahyang, kita disuruh berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Karena sesuatu kebaikan itu Allah lah yang memberi. Begitu juga kemungkaran, Allah juga memberi. Maka berikanlah aku bisa meninggalkan kemungkaran. Karena segala sesuatu tidak bisa dilakukan oleh seseorang kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu terasa ringan ketika Allah memberikan keringanan. Allah menjadikan kita beringan untuk melakukan kebaikan. Akan menjadi ringan untuk meninggalkan kemungkaran jikalau Allah menjadikan kita orang yang ringan meninggalkan kemungkaran, walaupun
kemungkaran itu dekat dengan kita. Kadang-kadang ada manusia ya tidak mau berbuat mungkar, tapi karena di sekitarnya, di sekelilingnya terbiasa ada kemungkaran, lawas-lawas orang itu ikut juga, terpengaruh dengan apa? Dengan lingkungan. Nabi Muhammad dijaga oleh Allah, nggak bisa. Para nabi-nabi begitu. Para rasul juga begitu, dijaga, maksum, mereka terjaga dari segala perbuatan yang buruk sekecil apapun. Tapi Nabi masih disuruh berdoa kepada Allah untuk bisa mengerjakan kebaikan. Nabi untuk bisa meninggalkan kemungkaran. Nabi, padahal Nabi itu maksum, artinya dijaga oleh Allah, tidak bakal melakukan kemungkaran. Kemudian Allah mengajarkan agar Nabi Muhammad berdoa wa hubbal masakin, dan cinta kepada orang-orang miskin. Kenapa? Supaya kita itu cinta kepada orang miskin. Karena ketika kita melihat orang miskin, ketika kita bersama-sama orang miskin, maka terlihatlah pemandangan-pemandangan yang lebih buruk keadaannya daripada kita. Kasurnya, perabotannya ya, rumahnya, kan serba buruk semuanya. Nah, ketika kita cinta kepada orang miskin, bergaul dengan orang miskin, maka akan timbul rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah, aku lebih enak. Kasur di rumahku empuk. Ini kasurnya orang miskin ini berapa tahun gak pernah dijemur, karena cuma satu-satunya ya. Dijemur takut hujan, jadi gak dijemur-jemur. Walaupun tipis tapi keras. Kalau aku kasurku empuk, merasa syukur ya. Cinta sama orang miskin ini akan menimbulkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain kalau yang kita senangi orang-orang kaya, bergaul dengan orang-orang kaya, akan timbul sifat kurang. Ingin dia seperti itu. Nah, berarti dia nggak ada syukurnya, malah timbul sifat kurang. Ingin seperti itu, akhirnya menyesali dirinya, padahal dirinya sudah baik. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, ya Allah, ketika kau menghendaki dengan hamba-hambamu ini fitnah, banyak fitnah, faqbidni ilaika ghaira maftun, maka ambillah aku di hadapanmu tanpa ada fitnah. Zaman akhir adalah zaman fitnah. Bepandir lawan orang, fitnah. Ada bepandir, fitnah. Berdakwah mengajak orang, fitnah. Enggak berdakwah, fitnah. Nah, ini zaman akhir. Kalau sudah terjadi enggak ada kebaikan, terlalu banyak fitnah, ya Allah, cabutlah nyawaku tanpa ada fitnah yang menempel pada diriku. Nah, ini terjadi pada akhir zaman ya. Nabi Muhammad itu aja sudah 1444 tahun. Kita sekarang lebih besar. Ini pada zaman Nabi sudah begitu besarnya fitnah itu. Kemudian Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, Ibnu Adam qum ilayya amshi ilaika wa amshi ilayya aharwilu ilaika.
Artinya, wahai manusia, bangkitlah untuk bergerak menujuku. Bangkitlah, semangatlah kamu kepadaku, maka aku akan segera berjalan menujumu. Kita kalau semangat, Allah nanti akan datang kepada kita. Menyambut semangat kita, Allah akan mendatangi kita. Wa amsi ilayya uharwilu ilaika, dan jalannya kamu segera berjalannya menuju aku, untuk kebaikan maksudnya. Aku segera berlari menuju, menyambut dengan lari. Kalau kita jalan untuk kebaikan Allah, maka Allah akan mendatangi kita dengan lebih cepat lagi. Berlari kepada kita, disambut. Allah itu selalu menyambut setiap kebaikan yang datang dari hambanya. Kalau dia itu punya niatan baik, semangat baik, maka Allah akan mendatanginya. Kalau kita mempunyai niatan baik dengan berjalan, maka Allah akan berlari lebih cepat lagi. Allah akan membalas, menyambut daripada kita ini. Ibna Adam udhkurni sa'atan min awwali nahari wa sa'atan min akhiri afika ma baina dhalik. Wahai manusia, ingatlah aku. Ini berzikirlah, sebutlah namaku sesaat di permulaan siang pagi dan penghujungnya sore. Berzikirlah, ingatlah kepada aku pagi dan sore. Pagi aja dengan membaca tasbih, dengan membaca Al-Quran, apa? Pokoknya disebut zikir ya. Membaca selawat termasuk zikir. Bagaimana? Ingatlah, zikirlah kepada aku pagi dan sore, aku akan mencukupi segala kebutuhanmu antara kedua saat itu. Maka keperluanmu mulai pagi sampai sore dicukupkan oleh Allah, dijamin oleh Allah segala apa yang kamu perlukan pada saat pagi dan sore itu. Seakan-akan kalau malam kan tidur. Ya, keperluan yang banyak itu kan pagi sampai sore ya. Rezekinya, kerjanya, semua pagi dan sore. Malam tidur. Waja'alna laila libasa. Kalau malam ya, enak istirahat. Tinggal menghitung hasil dari kerja pagi sampai sore. Nah, kalau kita berzikir mulai pagi sampai sore, pagi kemudian sore, maka di antara keduanya ini pagi sore Allah yang menjamin, yang mencukupi. Apa yang diperlukan orang itu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibn Adam, wahai manusia, la ta'jaz an tusalliya arba'a raka'atin min awwalin nahari afika akhirahu. Artinya, wahai manusia, jangan melalaikan sholat 4 rakaat pada permulaan siang. Duha ya. Ada yang mengatakan duha. Kalau kita tidak lupa melaksanakan 4 rakaat pada permulaan siang mulai pagi, mulai matahari naik, aku akan memenuhi kebutuhanmu sampai penghujungnya. Juga begitu ya. Kalau kita awali pagi-pagi kita dengan sholat 4 rakaat duha atau 4 rakaat lainnya lah, maka mulai pagi itu sampai sore dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keperluan dunianya dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Makanya orang kerja itu kan yang terbanyak pagi sampai sore. Kalau malam bukan kerja namanya, lembur. Lembur ya. Supaya orang mau itu bayarannya 2 kali lipatkan. Padahal bukan tempatnya itu.
Karena bukan tempatnya kerja, malam itu tempatnya istirahat. Kemudian diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Adam, arba'u khisalin fihinna dima'ul khairi laka wa liwalidika. Haslatan li wa haslatan laka wa haslatun fima baini wa bainaka wa haslatun fima bainaka wa baina ibadi. Amma allati hiya fili fatusaddiquni wa la nusriku bi syai'an wa amma allati hiya laka fa 'alaika ajzika bihi wa amma allati fima baini wa bainaka fa 'alaika ad-du'a wa 'alayya al-ijabah wa amma allati fima bainaka wa baina ibadi fatashabuhum kama tuhibbu an yashabuka. Artinya 4 hal. Di dalamnya terhimpun segala kebaikan bagimu dan segala kebaikan anak cucumu. Ada 4 perkara ini. 4 perkara ini adalah kebaikan untuk kamu dan anak cucumu. Makanya para aulia itu 7 turunan tetap baik. Bahkan Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani mengatakan, muridku sampai 7 turunan tetap mendapat jaminanku. Artinya aku jamin surganya. Ini ada 4 perkara kata Allah kepada Nabi Adam, yaitu yang satu untuk aku, yang satu lagi untuk kamu, yang satu lagi untuk aku, antara aku dan kamu, yang satu lagi fima bainaka wa baina ibadi, jadi antara keperluanmu dan hamba-hambaku. Yang nomor 1 untukku, yang untukku ialah ketulusan padaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. 1 yang hanya untuk aku kata Allah, yaitu ketulusan padaku. Kamu ibadah kepada aku dengan penuh ketulusan dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu. Itu untuk aku aja, gak boleh. Jadi ikhlas, artinya ikhlas ini hanya untuk Allah, lainnya gak boleh. Seperti ibadah itu harus ditujukan untuk aku aja, lain jangan. Ini khusus. Kalau untuk lain jangan menyekutukan aku dengan yang lain kata Allah. 1. Kemudian yang kedua, untukmu. Yang kedua ini khusus untuk kamu wahai hambaku. Apa itu? Ialah balasan ilmu yang kusediakan bagimu. Balasan ilmu yang kusediakan bagimu. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu yang nanti kemanfaatannya itu akan diberikan kepada manusia. Kapan ilmu itu? Pasti dalam kehidupan nanti akan ada keberkahan ilmu itu. Kapan? Nggak tahu kapan. Kalau kita mau melihat anak-anak itu ilmunya akan muncul, akan timbul pada saat kapan? Ada yang timbulnya masih SD. Itu sudah kelihatan ilmunya, kecerdasannya.
Ada yang timbulnya di masa SMP. Dulu SD nggak ada, tapi ketika SMP maka ilmu itu akan tumbuh kelihatan. Ada yang timbulnya di masa SMA. Ada yang timbulnya di waktu kuliah baru timbul ilmu itu. Nah, jadi ilmu ini akan datang. Orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu itu bukan hanya untuk sekarang, nanti. Dan ilmu itu akan berguna bagi orang itu. Mungkin sekarang belum, tapi nanti pasti akan timbul pada diri orang itu. Akan merasakan keistimewaan daripada ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Ini khusus untuk siapa? Untuk hamba-hambaku. Jadi Allah itu menimbulkan ilmu ini itu menurut apa yang Allah ketahui. Allah itu tahu bahwa orang ini kalau dimunculkan ilmu seperti sekarang itu belum berguna. Nanti pada saatnya akan diberikan. Ada orang mau mati aja baru dijadikan ilmunya berguna. Mau mati jadi wali, ada. Sebelum itu nggak ada seperti itu. Seperti tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun ini kan mereka itu mencari ilmu lah. Mencari walaupun ilmunya ilmu sihir. Ketika mereka dikalahkan oleh Nabi Musa di dalam pertandingan unjuk sihir, Nabi Musa dengan mukjizat, maka Allah Subhanahu wa taala menyadarkan mereka dari apa? Dari kesombongannya. Soalnya orang-orang ahli sihirnya Fir'aun itu mereka adalah orang-orang yang belajar ilmu. Ketika mereka itu mau diadu dengan Nabi Musa, mereka menyelidiki, Nabi Musa diselidiki. Ini apakah tukang sihir sama seperti kita? Karena mau diadu. Kenapa satu orang Musa ini mau diadu dengan banyak orang tukang sihir? Diselidiki. Ada apa ini? Itu sebelum pertandingan terjadi mereka melihat. Diselidiki Nabi Musa ini. Tongkatnya diselidiki. Ya orang berilmu kan kalau mau bertanding kan mencari bagaimana ya. Enggak langsung tarung enggak. Dia selidiki dulu. Kalau Nabi Musa enggak, Nabi Musa santai aja. Karena dia mukjizat. Maka ketika pertandingan terjadi, mereka ini sudah merasa segan dengan Nabi Musa. Ada rasa tawadhu. Jadi ketika berjumpa Musa yang melemparkan, yang unjuk sihir, kamu dulu apa kami dulu? Ini diantara adalah apa tawaduknya tukang sihir tadi. Mereka berilmu ya, orang berilmu lain dengan golongannya Fir'aun, orang kerajaan itu. Ya, kalau orang nggak berilmu kan nggak langsung aja ini nggak bertanya Musa. Sampean dulu yang menunjukkan apa kami dulu? Kata Musa, kamuan dulu aja. Kemudian mereka melemparkan tongkat, tali, jadi ular. Ya hebat gitu ya, orang banyak tukang sihirnya melemparkan masing-masing melemparkan jadi ular, macam-macam ular. Al-Quran mengatakan Nabi Musa sempat takut ya, khifatannya Musa takut. Padahal Musa itu orangnya pemberani Nabi Musa ini. Orang ditempeleng satu kali langsung KO. Nabi Musa sempat dalam hatinya tergetar melihat sihirnya penyihir-penyihirnya Fir'aun ini. Mereka belajar sihir ini puluhan tahun, dibiayai oleh kerajaan. Kemudian ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk melemparkan tongkatnya, maka dilemparkanlah tongkatnya Nabi Musa jadi ular
besar, lebih besar dari semua ular yang ada tadi itu. Wah, kemudian semuanya itu ular-ular dimakan, semuanya habis. Bergetar. Para tukang sihir bergetar, kemudian mereka sujud. Fa'amanu, maka mereka beriman kepada Musa wa Harun. Nah, tidak peduli lagi dah. Percaya bahwa ini bukan sihir, bukan seperti kami ini, berarti ini bukan sihir. Kemudian mereka iman, percaya, beriman kepada Musa. Akhirnya mereka memeluk agama Islam. Nah, begitu tahu Fir'aun mereka ini memeluk agama Islam, marah Fir'aun. Kamu ini diajari tukang sihir malah takluk beriman kepada Musa dan Harun. Akhirnya disanksi. Kamu akan aku potong tangannya, aku potong kakinya, aku salib kamu di atas. Kan disiksa maksudnya. Tangan dipotong kan nggak mati, kaki dipotong nggak mati, kecuali kalau kepala dipotong baru mati. Kemudian disalib. Tapi apa kata mereka? Kami telah beriman kepada Tuhannya Musa. Kamu cuma bisa menyiksa daripada jasadku, tapi hatiku tidak. Ma'anta qadir, kamu tidaklah orang yang memberikan sanksi, tapi kamu adalah orang yang untuk urusan dunia, tapi urusan akhirat kami tetap beriman kepada Musa dan Harun. Itu disiksa, padahal baru masuk Islam langsung disiksa. Tidak takut, tidak goyah. Nah, ini Allah memberikan kekuatan mereka. Dengan apa? Karena nomor satu mereka berilmu, kemudian mereka mempunyai tawadhu kepada Nabi Musa. Diselamatkan, dihidayatkan menjadi orang yang memeluk agama Islam. Ini adalah antara hambaku. Wa amalati hiyali fatusaddiquni wa la tusrik wa amalati laka fa'adrika wa amalati fima baini wa bainaka. Adapun yang terjadi sesuatu yang nomor 3, yang terjadi antara aku dan engkau, fa alaika ad-du'a'u wa alaina wa alayyal ijabah. Maka yang 3 yang terjadi antara kamu dan aku, maka kamu cuma berkewajiban berdoa. Urusan aku dengan kamu doa. Nanti aku yang mengijabahi doa. Minta apa aja kamu. Nah, kita disuruh berdoa. Kewajiban kita ini cuma berdoa. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berkewajiban untuk mengabulkan doa-doa kita. Cuma kapan? Itu hanya Allah yang tahu. Karena Allah yang mengabulkan. Jadi hanya Allah yang tahu kapan kita itu datang doa ini. Nah, doa ini banyak macam-macam ulama menguraikan. Kadang-kadang ada doa itu diganti oleh Allah yang lebih baik. Ada doa itu tidak dikabulkan, nanti diberikan oleh Allah kepada keturunannya. Minta sugih, tapi dia nggak sugih, nanti keturunannya akan sugih karena permintaan orang tua tadi itu. Itu Allah ya yang akan mengabulkan. Kita kewajibannya cuma berdoa, sedangkan yang kewajiban untuk mengabulkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu kapan Allah itu. Bisa nanti di akhirat disimpan, lebih berguna di akhirat daripada di dunia. Nah, kemudian yang antara engkau dan hamba-hambaku, adapun antara engkau dan hamba-hambaku yang lain ialah bergaul dengan mereka dengan cara yang sama seperti engkau yang ingin mereka bergaul denganmu. Yang keempat yaitu cara kita bergaul
dengan manusia. Bagaimana? Kita ini bergaul dengan orang ukurannya diri kita. Kalau kita mau enak, mestinya orang itu juga mau enak. Kalau kita dicubit itu sakit, maka orang itu juga dicubit sakit. Nah, cara pergaulan begitu. Ukurannya seperti kita ini. Kalau kita senang, orang itu juga senang seperti apa yang didapati, yang kita dapati sama. Nah, pergaulan itu adalah apa? Dianjurkan sama seperti kamu mendapat kesenangan atau tidak senang, itu sama. Kalau kamu senang, orang itu juga senang mendapat seperti apa yang kamu dapati. Dan ketika kamu tidak senang, orang itu juga tidak senang dengan seperti apa yang kamu dapati. Ya, contoh tadi itu ya, kalau dicubit sakit, orang juga dicubit sakit sama. Ya. Nah, itu pergaulan antara hamba dengan hamba, kita dengan hamba orang. Jadi bagaimana kalau zaman sekarang dikatakan toleransi? Ya, toleransi itu begitu, menimbang sesuatu dengan dirinya orang. Nah, jadi kita kalau seperti itu, orang juga seperti itu, sama. Tercantum dalam Suhuf Ibrahim, ditulis dalam lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulis alal aqili ayyakuna mumsikan lilisanihi arifan bizimamihi muqbilan ala sya'nihi wa alal aqil an takuna lahu arba'u sa'atin sa'atun yunadi biha rabbahu wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu wa sa'atun yufdi fiha ila ikhwanihi alladzina yubashirunahu bi'uyubi nafsihi wa sa'atun yatakhalla fihi baina nafsi wa baina syahwatihi yakni al-mubah. Seorang yang berakal, yang akalnya waras maksudnya, haruslah menahan lidahnya, bijaksana dengan zamannya. Orang yang berakal itu, dia itu bisa mengekang omongannya, lidahnya di sini artinya omongannya. Bisa mengekang omongannya, yakni omongannya yang bijaksana dengan orang-orang sezamannya, kawan-kawannya, orang-orang yang pergaulan dengannya. Dan bersungguh-sungguh dalam urusannya. Kalau dia itu mengurus sesuatu, jangan asal ada, sungguh-sungguh, benar-benar. Kalau benar-benar pasti berhasil kan. Jangan cuma sekedar lewat iseng ya. Urusannya itu hendaklah dia benar-benar mengurusnya ya. Mengurusnya. Seseorang berakal hendaknya membagi harinya dengan 4 bagian. 1 bagian untuk bermunajat dengan Tuhannya, berdoa dan berzikir. 1 bagian ya. Jadi kalau dalam 1 hari ini dibagi 4. 1 untuk zikir munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, 1 lagi bagian untuk satu lagi berbagi bagian untuk melakukan perhubungan dengan dirinya sendiri, ngurus dirinya sendiri, keperluannya sendiri, ya, diurus. Setelah berzikir, apa yang menjadi keperluannya diukur. Kemudian 1 bagian lagi untuk berkumpul dengan saudara-saudaranya yang akan menunjukkan kepadanya tentang kekurangan-kekurangan dirinya sendiri. Punya teman yang bisa ketika dia itu salah diingatkan.
ketika dia benar maka didukung. Ini punya teman yang benar-benar bisa mendukung dirinya. Ketika dia benar didukung, ketika dia salah diingatkan. Itu teman. Kemudian yang keempat, untuk memenuhi kecenderungan hati dalam menikmati hidupnya sesuai yang dibolehkan baginya, ya. Kehidupannya lah. Kehidupannya dia apa yang diperlukan dalam kehidupan ini? Yang diperlukan untuk apa? Untuk naungan hidupnya dicari. Asalkan nggak berlebihan. Apa yang dia inginkan untuk kebahagiaan dirinya, tentunya sama keluarganya ya. Maka dia cari yang halal ya. Nah, itu 4 macam perkara ini dalam kehidupan hendaklah. Adapun urusan lain jangan sudah ngurus orang, jangan. Yang diurus itu yang wajib siapa? Anak, istri ya. Kalau sudah bebas daripada itu beres, baru kita agak lebar sedikit. Nah, itu 4 bagian macam tadi yang hendaknya dilakukan oleh orang-orang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asyrafna ala ladha asyrafna fatub alaina taubah tawsil kulla haubah wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma. Amin ya rabbi isma fadlan wa judan manna la bi'tisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadata sisuhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi